kembali saudara dalam talk show yang mana pada pagi hari ini masih seputar bagaimana kemudian protokol penanganan COVID-19 atau virus corona terkhusus di Kota Parepare. Dan ini kita membicarakannya jauh lebih universal, terkhusus bagaimana kemudian munculnya banyak polemik dan paradigma di tengah masyarakat yang mungkin belum paham benar dan tidak teredukasi secara menyeluruh seputar adanya physical distancing, social distancing yang tentunya berimbas banyak lini sektor. Tapi kan kita lihat sendiri ya, banyak juga yang salah satu tokoh masyarakat yang concern akan itu, dan hadirlah beliau di samping saya. Ada kakanda saya, ada Kanda Haji Guntur P. Said Sarjana Hukum, merupakan lawyer dan juga tokoh masyarakat. Selamat datang kembali di Parepare. Selamat datang. Sehat ya? Ketahuan sehat. Gimana kabarnya yang baru nikahan kemarin? Kabarnya yang nikahan yang artis itu ya, Mbak Neng Saskia Gotik. Iya, Neng. Salamnya untuk masyarakat Kota Parepare. Okay. Semoga di perkawinannya, di nikahannya kemarin itu bisa langgeng sampai kakek nenek. Amin. Insya Allah. Baik, nah ini Kanda datang di sini dengan mengusung tema, tentunya kita akan bahas seputar kebijakan physical distancing untuk antisipasi COVID-19 di Kota Parepare. Dan banyak hal yang belum sempat mengemuka di ranah publik, dan itu menjadi PR besar dan kepikiran juga nih oleh Kanda Guntur. Seperti apa? Silakan. Oh iya, terima kasih ya. Saya kembali mengucapkan sebagai sama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan puasa ini baik ya, kita selalu diberi keberkahan, kekuatan menjalankan ibadah puasa, dan puasa kita tidak ada yang jebol sampai 1 bulan ke depan. Semoga kita semua diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, temanya ya physical distancing. Tapi yang saya tahu di dunia ini melalui WHO ya, itu ada yang dikatakan social distancing. Itulah yang dikembangkan di seluruh negara termasuk Indonesia. Physical distancing dan social distancing. Kalau physical distancing menurut saya adalah himbauan untuk kita menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan Mbak Ika bahwa itu sebaiknya menjaga jarak 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, bahkan ada segelintir masyarakat yang mengatakan sebaiknya kita 7 meter aja deh. Nah itu pandangan-pandangan yang sebenarnya tidak ada yang salah dengan physical distancing, karena physical distancing sendiri mengharuskan memang seperti itu, bahwa akibat wabah ini, ya, jadi begini ya, saya kembali dulu ke wabah supaya ini tidak melebar ya. Kalau ini saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai tokoh masyarakat yang terlibat langsung di lapangan dan sebagai tokoh masyarakat di bidang hukum. Kalau corona menurut ahli-ahli kesehatan dunia maupun lokal dikatakan bahwa COVID-19 itu adalah virus yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena penyebarannya terlalu cepat. Beda dengan virus-virus yang lain seperti virus HIV/AIDS, virus influenza dan sebagainya. Mereka menyebar tapi tidak mematikan. Kecuali HIV/AIDS dia berjenjang, dia memakai jangka waktu yang lama, walaupun obatnya sampai sekarang belum ditemukan. Kenapa kita sampai dikatakan sampai digaungkan tentang physical distancing dan social distancing? Artinya seperti ini. Kalau saya ditanya pendapat pribadi, andaikan misalnya ada para dokter, pakar ilmuwan kesehatan dan sebagainya, saya sendiri sih mengatakan pribadi mengatakan bahwa virus corona itu adalah virus yang lemah menurut saya, bukanlah virus yang berat menurut saya, Mbak Ika. Kenapa? Padahal ini sangat menakutkan bagi sebagian orang. Dunia mengatakan virus itu sangat menakutkan. Dunia mengatakan virus itu menakutkan. Tapi bagi saya virus itu tidaklah menakutkan seperti apa. Jadi kita tidak usah terlalu panik menurut saya. Karena kepanikan juga itu bisa membawa penyakit. Menurut saya. Jadi Mbak juga bisa cari di Google, menurut saya itu tidak ada. Menurut saya virus corona itu lemah karena begini. Virus corona apabila melekat di tubuh kita, itu menurut para pakar itu bisa dicuci pakai air, dicuci pakai sabun, akhirnya virusnya lenyap dan mati.
Bukankah menurut saya itu adalah virus yang lemah? Sementara virus-virus yang lain, anggaplah itu virus influenza, virus DBD, atau virus-virus sejenis, itu apabila dicuci pakai air, itu tidak akan pernah hilang, kecuali diobati. Nah, beda dengan virus corona, kalau dicuci pakai air tanpa diobati pun dia sudah hilang. Anggaplah dia sudah masuk di tenggorokan melalui mata, hidung, dengan mulut. Ada penemuan terbaru yang mengatakan bahwa apabila kita meminum air hangat dicampur air jeruk nipis, maka itu bisa mematikan. Dan itu terbukti karena memang sudah ada hasil-hasil lab seperti itu. Nah, cuma memang di dunia ini obatnya belum ditemukan. Maka saya ragu jika dikatakan ada sebuah rumah sakit mengatakan saya sudah berhasil menyembuhkan virus itu. Sebenarnya mereka tidak sembuh. Mereka memang sembuh karena ada perlawanan dalam tubuh mereka. Contohnya seperti ini. Virus corona kenapa saya katakan tidak berbahaya adalah karena dia lemah, karena dicuci. Bisa dicuci pakai pakai air, dicampur pakai sabun. Sabunnya apa? Walaupun sabun cap tangan sekalipun, cap apa sekalipun, virus itu mati. Ini menurut pakar ahli kesehatan. Kita sepakat untuk itu. Namun yang berbahaya, kalau Mbak Ika tanya, loh kalau begitu apanya yang berbahaya? Yang berbahaya menurut saya penyebarannya. Penyebarannya dari orang ke orang, akhirnya meningkat menjadi piramida. Karena penyebaran yang berbahaya, maka pemerintah menghimbau, dan pemerintah tidak salah kalau mengatakan lakukan physical distancing. Sampai Presiden melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 baru-baru ini mengatakan bahwa corona itu adalah semacam bencana nasional. Ini penetapan negara. Berarti kalau negara sudah berbicara, turunannya sampai ke tingkat menteri, dirjen-dirjennya, sampai ke bawah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, itu sepakat. Dan kita harus mengikuti anjuran pemerintah itu. Kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh ngeyel. Karena yang ditakutkan adalah penyebarannya menurut saya. Janganlah takutkan virusnya, karena virusnya bisa saja dicuci. Begitu Anda keluar dari rumah, begitu mau masuk, cuci dulu di luar. Insya Allah virusnya tidak ada. Karena kita sudah mencuci tangan dengan bersih, sesuai anjuran dinas kesehatan atau pakar-pakar ilmu kesehatan. Tapi ingat, bagaimana sih seandainya, sementara Anda bersatu dengan seseorang atau di kerumunan orang banyak, tiba-tiba Anda lupa atau Anda alfa memegang mulut, hidung, dan mata, itu ya, Anda tidak rasa, akhirnya virusnya masuk ke tenggorokan, berdiam. Sifat virus corona menurut pakar ahli kesehatan adalah dia senang tinggal di tempat yang lembab dan gelap. Itu virus corona ya, tanda kutip Mbak Ika, virus corona. Karena virus-virus yang lain juga itu berbahaya seperti DBD. Ini harus ditakuti juga. Karena kita tidak membahas DBD. DBD itu 300 orang per hari meninggal. Virusnya melayang-layang di udara, di tempat yang mengering. Nah ini yang lebih berbahaya. Dihirup kita tidak tahu. Tapi sayangnya dia tidak, kita bersentuh tidak apa-apa. Nah, beda dengan ini apa namanya? Beda dengan virus corona yang saya katakan tadi. Nah, saya kembali lagi. Presiden sudah mengeluarkan himbauan dan penetapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 tentang penetapan status ini sebagai bencana nasional non alam. Nah, gitu Mbak Ika. Istilahnya apa ya? Ini memang sebuah kedaruratan kesehatan. Iya betul. Dan ini bukan cuma di tanah air, bukan cuma di PR imbasnya, bahkan negara-negara adidaya juga tidak berdaya akhirnya. Akibat virus corona ini. Baik. Nah, ini tadi jelas diutarakan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 seputar penerapan sosial dan juga physical distancing. Sedikit saya karena Anda sebagai salah seorang pemerhati dalam dunia hukum demikian, sedikit ada polemik yang muncul di daerah Parepare. Mohon seperti apa pencerahan kepada masyarakat dan pemirsa kita. Ini aparat dalam artian mungkin beliau ini adalah menjalankan perintah negara, menertibkan, apalagi kan sekarang belajar, bekerja, beribadah di rumah saja. Tapi kan tidak sedikit ada pihak yang kucing-kucingan bahkan terang-terangan masih
berkumpul, apalagi di bulan Ramadan ya, masih Yeah. ada yang mungkin sholat Jumat berjamaah, Yeah. tarawih berjamaah, Yeah. dan muncullah kemarin situasi di mana Ada aparat, iya, ada aparat yang ini adalah tugas negara, Yeah. menegakkan aturan daripada itu ya, Yeah. tapi dipolisikan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang lawyer? Oh, jadi artinya nggak apa-apa ya kita keluar. Siap, boleh Ini sedikit kan ya. Ini kan di tengah pandemi ya. Ya, hostnya. Biar lebih tajam sedikit. Biar lebih tajam ya. Bagus juga, saya mendukung pertanyaan begini. Oke. Saya sih sebenarnya kepengen kalau besok-besok diundang terkait masalah hukum, karena di masyarakat kita itu perlu ada sosialisasi hukum. Betul. Agar bukan sosialisasi hukum untuk mengajarkan orang yang mengajarkan ketidakbenaran, tapi agar tidak terjadi celah hukum atau pelanggar hukum. Iya, karena ini terjadi di tengah pandemi. Ya. Iya, dan ini memang penegakan itu sebagai seorang aparat wajib, itu adalah amanah undang-undang Ya, untuk ya. kita. Tapi kan tidak sedikit juga mungkin masyarakat kita yang belum teredukasi secara benar, betul. sehingga menganggap itu adalah penistaan. Bagaimana menurut Anda? Oh ya, baik. Saya kembali dulu ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh Presiden mengenai virus corona ini. Bahwa ini adalah bencana nasional. Itu dulu perlu dipahami. Hal ini, kalau menurut saya, sifatnya tidak relatif, dia non absolut. Kalau saya, maksudnya bencana ini tidak permanen. Kalau bahasa gaulnya ya, tidak selamanya. Bencana ini insya Allah menurut prediksi dunia, Dia dinamis ya? ya dinamis, dia ngeper. Bisa saja kalau kita semua sadar akan himbauan itu, maka saya kira corona ini bisa cepat berlalu. Nah, sekarang ini upaya pemerintah, sebelum saya masuk ke situ, ini melakukan berbagai operasi-operasi di tanah air. Sehubungan ada daerah yang memperlakukan PSBB, ada juga yang daerah yang tenang-tenang saja, tidak memperlakukan PSBB karena melihat tidak terlalu gimana gitu ya. Nah, nanti kalau corona ini pada masanya nanti sudah hilang, dianggap hilang, maka mungkin pemerintah, saya menghimbau kepada pemerintah di luar sana ya, untuk melakukan pemantauan di perbatasan paling ujung pulau Indonesia. Apakah di setiap pelabuhan, tidak perlu lagi ada operasi-operasi dalam. Tapi itu sudah dilakukan sejauh ini. Ya sudah dilakukan sejauh ini, tapi kan bersamaan dengan operasi-operasi dalam kota. Misalnya, hei kamu jangan keluar, jadi terlalu menimbulkan kepanikan. Kalau saya sih dilihat dari secara fisik. Tapi kan, maaf, saya potong. Bukankah saya melihat sendiri statistik atau gerakan daripada masyarakat Indonesia tidak sedikit bahwa nanti ditakut-takuti baru sadar. Nanti ada yang meninggal baru oh iya ternyata meninggal beneran ya. Gitu. Oh iya. Siapa yang bisa dituntut dengan adanya model seperti ini? Ini sih sebetulnya multitafsir ya. Nah, jadi begini, kemarin kan ada kasus seseorang keluarga dikatakan oleh satu oknum dari, apakah dia perawat atau apa, ini tanda kutip ya, apakah isunya benar silahkan cari di Google ya, bahwa dia sudah terdampak virus corona. Ternyata setelah melalui swab test keluar, ternyata orang itu tidak sama sekali terganggu atau terdampak virus, atau apalagi dia terinfeksi virus. Pertanyaannya, apakah sudah selesai sampai di situ? Apakah sudah selesai sampai di situ? Kalau seseorang itu meminta perlindungan hukum sama saya akan menuntut secara pidana dan perdata siapa yang mengatakan itu atau siapa yang menyebar itu. Karena itu adalah fitnah, pencemaran 310. Pasal 310 masuk kepada pasal 310. Apakah kalau memang ditingkatkan masuk ke undang-undang IT. Nah, karena betul-betul fitnah, untung saja orang itu tidak melakukan langkah-langkah hukum. Hanya berkotek dan marah-marah, keluarganya katanya ada yang marah-marah, tapi tidak melakukan langkah hukum. Ini yang kita patut syukuri, bahwa ternyata masyarakat kita itu lebih mementingkan rasa gotong royong persaudaraan daripada saling lapor-melapor. Iya. Nah,
Kembali lagi tadi Betul, ada PR tuh tadi selesai dibahas. ada isu yang saling lapor-melapor. Saya pun sudah menulis di salah satu sosial media di akun Facebook pribadi saya, yang saya katakan bahwa telah terjadi lapor-melapor. Bukannya kita saling bersatu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, dalam wadah susahnya akibat pandemi corona. Apalagi kita ini dalam suasana berRamadan. Hendaknya kita tabayun, kita saling merospek diri, di mana sih salah saya. Tapi kita kembali ke itu tadi. Namun sudah terlanjur dilayangkan oleh salah satu pihak untuk melaporkan pihak lain ke polisi akibat terganggu ibadahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya sih ditanya kalau masalah hukumnya ya, kalau saya silahkan, sah-sah saja mereka melapor karena mereka merasa terganggu, karena memang mengganggu peribadatan itu juga ada pasalnya, ada pasal yang mengatur itu. Jadi silahkan kalau mereka mau melaksanakan laporan itu, apakah dalam bentuk aduan, apakah dalam bentuk laporan. Karena beda aduan, beda laporan itu, jadi bisa aduan, bisa laporan. Nah, kalau sudah diterima, berarti katakan tadi dia ada pihak yang melapor balik. Saya tidak tahu apakah pihak yang dilapor ini dari pihak pemerintah ataupun ada oknum di sana atau ada oknum di luar pemerintahan yang melapor balik karena merasa saya melakukan itu karena adalah perintah undang-undang. Nah, nanti diuji. Kalau ini sampai ke tahap P21 di kejaksaan, maka kita harus uji. Siapa yang menguji? Adalah majelis hakim yang terhormat. Nanti majelis hakim yang menguji apakah yang pelapor awal ini benar ataukah pelapor balik ini yang benar. Jadi saya belum bisa katakan ini benar atau itu benar. Nanti dulu Pak Aji, ini kita kemudian jangan sampai ini membuat masyarakat bahwa ternyata meskipun sudah diundang-undangkan, karena sebenarnya menurut saya pribadi ya, undang-undang itu aturannya jelas dan sangat terikat demikian. Tapi kan itu tadi bagaimana orang-orang yang secara sadar dan sengaja tetap melakukan kontak tanpa mengindahkan social distancing dan physical distancing. Kan saya juga sebagai warga negara misalnya ya, saya di rumah nih, kemudian tetangga saya party misalnya, kumpul-kumpul, itu kan secara pribadi itu kan saya jadi khawatir, saya was-was dong, orang luar masuk dan masuk. Apakah saya juga bisa keberatan akan itu karena saya berlindung di bawah payung undang-undang tadi? Jadi begini ya, sebelum kita masuk terlalu jauh ke situ, perlu saya informasikan dari sini biar masyarakat juga tahu yang baik bahwa aturan yang dikeluarkan, turunan yang dikeluarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tadi itu, maka terbitlah PSBB tadi ya, maka terbitlah PSBB ini kalau kita lihat tidak ada satupun pasal yang mengerucut tentang adanya pidana. Tidak ada satupun. Kalau misalnya ada satu, mungkin itu bisa dikembangkan. Tapi ini tidak ada satupun pidana yang menceritakan bahwa apabila masyarakat melanggar PSBB tersebut, maka dia harus ditahan. Kenapa? Saya punya pikiran pribadi ya. Kenapa itu tidak ada? Karena kita tahu penjara-penjara kita di Indonesia itu sangat terbatas. Apabila itu dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan itu akan penuh sesak, dan di tempat yang sesat dan berkumpul ini itu masalah baru. Maka pagi-pagi Pak Kemenkumham, Pak Yasona Lawli itu banyak membebaskan tahanan-tahanan yang setelah melakukan asimilasi, telah melalui asimilasi, itu dipercepat agar mereka tidak terlalu berkumpul. Kita tahu bahwa penjara-penjara di Indonesia itu kapasitasnya sangat tidak memadai. Mereka berkumpul di satu tempat yang ruangannya sangat sempit, tapi dipadati oleh manusia-manusia yang telah diputus oleh pengadilan melakukan kesalahan. Jadi kalau ini lagi diberlakukan dan ada pidana di situ, kira-kira mereka mau ditempatkan di mana, Mbak Ika? Logika sederhana saja ya. Itu logikanya, dan ini bisa diuji, kata-kata saya. Bisa diuji.
bahwa yakinlah bahwa itu adalah alasan yang utama. Adapun kalau alasan kedua Allahu a'lam, namun yang saya tahu bahwa di PSBB tidak satupun ada pidana di situ. Karena begini, PSBB itu adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu punya turunan, apakah peraturan gubernur, peraturan wali kota misalnya, sampai peraturan mungkin bupati dan sebagainya. Jadi kalau pergub itu bisa memberikan sanksi pidana, paling tidak bukan sanksi pidana namanya, tapi kira-kira denda. Misalnya kalau Anda kedapatan berkumpul di luar, lalu Anda bernasib sial ketangkap dengan petugasnya atau gugus depan apakah istilahnya itu, maka Anda membayar denda. Nah itu sangat bisa kalau dimunculkan peraturan gubernurnya. Nah yang sekarang yang saya butuhkan sekarang adalah kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Maka perlu dibuatkan satu peraturan pemerintah baru yang mengkhususkan tentang adanya pidana. Kalau yang PSBB ini tidak ada pidana, Mbak Ika. Jadi kalaupun orang melanggar tuh it's okay ya? Ya himbauan aja, jangan melanggar. Oh. Jangan melanggar. Saya belum menyentuh tentang sendi kehidupannya, saya cuma menyentuh masalah hukumnya. Karena ada lagi nanti yang bertanya misalnya bahwa bagaimana nih kalau misalnya oke lah berlaku PSBB, saya tidak bisa bekerja. Bagaimana? Kita belum menyentuh ke situ. Nanti akan saya kupas kalau memang Mbak Ika tanya. Tapi kan kita masih menyentuh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, sebelum kita jeda, silakan. Ya. Apa yang ditanya? Ini nanti kalau jadi kalau misalnya menyentuh masalah kehidupan, bagaimana Pak? Apakah saya bisa melaporkan pemerintah karena saya dibuat miskin? Ya, kita kembali lagi ke hukum perdata ya. Kita di hukum perdata kita ya. Sebelumnya kamu kerjanya apa? Terus penghidupanmu apa? Terus apa sih yang memberatkan kamu di PSBB ini? Memang sih sebenarnya dalam PSBB ini pemerintah juga harus menggelontorkan dana segar, apakah berupa bantuan langsung tunai. Saya mendengar ada pasar murah. Sebenarnya sih saya tidak setuju dengan pasar murah itu karena membeli bantuan namanya. Jadi bantuan yang diberikan, dibeli bantuan itu kembali walaupun dengan harga yang murah, yang sangat bisa dijangkau. Tapi kan timbul lagi persepsi masyarakat, betul murah, tapi kan pakai duit juga Pak. Nah selama ini duit yang saya simpan, kalaupun ada, tidak ada lagi tambahan di belakangnya. Nah, saya butuh ada semacam bantuan langsung tunai. Menurut saya lebih condong ke bantuan langsung tunai agar masyarakat ini tidak lagi berkumpul di luar. Boleh berkumpul apabila ada dua hal. Pertama, membeli obat misalnya, atau membeli kebutuhan di tempat-tempat tertentu. Apakah di pasar-pasar tertentu dengan tetap menjaga jarak. Oke, ada saya lupa tentang social distancing. Tadi kan kita berbicara tentang physical distancing. Social distancing itu sangat saya tidak setuju. Kenapa? Kalau physical distancing, Oke lah. Kalau social distancing itu sangat saya tidak setuju. Baik. Kenapa? Alasannya begini. Kalau physical distancing kita masih bisa sih hai Mbak Ika. Misalnya saya mungkin jatuh cinta sama seseorang, saya bisa WA dia kalau saya tahu nomornya, atau Mbak Ika siapa nomornya itu? Oh nomornya tunggu saya WA. Boleh. Ini physical distancing. Kita bicara tapi tetap menjaga jarak. Tapi kalau social distancing, kita betul-betul menutup diri seperti orang yang lagi bersemedi di rumah, tidak menerima tamu walaupun itu keluarga sendiri. Tapi kan sekarang Mas Pardi, jangan sampai keluarganya datang bawa malapetaka, gimana dong? Tidak, boleh menerima tamu, tapi tetap menjaga jarak. Aturannya ya sediakan sabun di luar. Sebelum masuk sabun dulu, begitu keluar protokolnya harus ada, protapnya harus ada. Nah, kalau social distancing benar-benar adalah betul-betul kita harus putus hubungan silaturahmi. Ini banyak orang salah paham. Physical distancing, social distancing, yang mana yang dimaksud social distancing? Yang dimaksud social distancing adalah kita betul-betul memutus hubungan silaturahmi dengan siapa saja. Menurut saya, dan bisa dibuka di Google. Bisa sementara saya bicara, publik yang nonton ini bisa buka di Google tentang social distancing. Social distancing itu intinya adalah memutus jarak silaturahmi, itu menurut saya ya. Tapi kalau physical distancing kita tetap menjaga hubungan silaturahmi, baku kode-kode mata, baku kode-kode mata,
tapi ya baku sihai, baku salam-salam, assalamualaikum boleh, tapi kita tetap menjaga jarak. Stay away. Ya, stay away. Saya mencurigai kamu dan kamu curiga saya. Lebih baik itu yang diutamakan. Saya sih kalau ditanya, andai kan pemerintah bertanya, apa sih kiat-kiat supaya saya tidak terlalu capek mau mengatakan jangan terlibat sholat di tempat ibadah. Nah ini saya suka. Apa tuh kira-kira? Kalau kiat saya sih seperti gampang sekali sih sebenarnya. Saya tidak melarang Anda berkumpul, tapi tolong jagalah jarak Anda, curigai satu sama lain. Begitu Anda sudah melakukan sholat berjamaah, jangan berkumpul lagi, pulang ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, cuci tangan, cuci ini, cuci pakaian. Kita wajib curiga sama siapa saja. Itu bagusnya kalau diberlakukan. Tapi penyampaiannya harus melalui sosialisasi. Kelemahan kita sekarang adalah tidak adanya sosialisasi. Maaf ya, saya bisa katakan seperti ini. Oke. Kenapa banyak umat, terutama umat Islam ya, melakukan perlawanan? Padahal juga mereka tahu sebenarnya bahwa corona kalau sampai ke tubuh itu berbahaya. Sebenarnya sih jawabannya gampang. Karena mereka tidak terbiasa dilarang berjamaah. Itu aja sih intinya. Mereka tidak terbiasa dengan keadaan seperti ini. Kan ini seumur-umur barusan terjadi seperti ini. Wajar. Tapi kan ini darurat. Dan di zaman Rasulullah juga ada seperti itu. Memang ada, tapi itu cerita dan riwayat dari hadis tertentu. Hadis itu, dan itu kuat hadisnya, sahih. Tapi masalahnya mereka tidak terbiasa. Semenjak kita lahir sampai sekarang kan baru alami model seperti ini. Wajar kalau mereka melawan, karena mereka tidak terbiasa dengan disuruh berhenti beribadah. Tapi bukan disuruh berhenti beribadah, tapi beribadahnya di rumah saja. Oke, disuruh berhenti beribadah berkumpul di tempat ibadah, di masjid misalnya. Itu kan mereka tidak terbiasa. Cara membiasakan gampang. Lakukanlah sosialisasi secara pelan-pelan. Bukankah sudah dilakukan sejauh ini dengan semua media yang ada, dengan semua konsep-konsep yang saya tidak maksimal menurut Anda? Menurut saya tidak maksimal, karena bisa saja banyak di antara masyarakat situ tidak suka nonton TV. Banyak di antara masyarakat itu tidak memiliki sarana-sarana pendukung seperti tablet dan sebagainya. Banyak masyarakat itu cuek dengan dua ini, komunikasi ini cuek. Tapi kan kita juga melakukan disounding melalui ada mobil lift, mobil amplik yang halo-halo itu bahkan ke setiap lorong-lorong tanpa terkecuali. Apakah itu belum efektif? Saya sendiri orang yang tidak pernah mendengar itu. Tapi yang lain mungkin dengar. Mungkin. Kalau saya pelan-pelan saja melakukan sosialisasi. Artinya. Tapi kan ini masuk di pekan keempat. Kalau mesti dilakukan pelan-pelan lagi ini korban sudah meningkat tajam. Kalau saya sih pelan-pelan itu kan corona ini belum dipastikan kapan berakhir. Ya. Malah saya lihat kecenderungannya makin meningkat. Kalau saya pemerintahnya, saya ikut terlibat masuk berjamaah di dalam. Lalu saya memberikan sosialisasi di masjid. Di dalam situ saya beribadah juga dengan mereka, tapi tetap dengan menjaga jarak. Lalu saya melakukan sosialisasi di tengah-tengah jamaah itu. Itu saya kira lebih bagus dan lebih efektif, lebih mendekati rasa persaudaraan sesama umat yang saling menjaga. Ini loh nyawa kita. Kalau mau sayang nyawa kamu, tolong jangan berkumpul di masjid. Ini berbahaya. Tapi Bapak ikutan jamaah bersama kami. Iya. Nggak dipelintirkan lagi tuh? Tidak. Saya bisa katakan saya mewakili pemerintah. Saya mewakili ini untuk mengatakan kepada Bapak. Daripada melalui turun aparat sedemikian rupa banyaknya, tutup masjid dengan secara, orang kan bisa melakukan perlawanan karena ada kekagetan di situ, ada kepanikan. Gitu. Oke. Tahan dulu, kita jeda. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka.
Saya Haja Andi Nurhatinat Ibu Esos, Ketua DPRD Kota Parepare, bersama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Saya HM Iskandar Nusu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersama-sama perangi hoax, saring sebelum menyebarkan, dan bijak dalam bermedia sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, masih bersama kami dengan Bapak Haji Guntur SHMSH di menit ke... kita sudah di segmen selanjutnya, segmen terakhir ya. Segmen terakhir. Iya, kalau ngomong sama Kanda nih kayaknya kita lagi kayak apa ya? Kuliah umum kan ya. Kuliah umum ya. Kuliah umum ya. Oke, kebijakan physical distancing. Bagaimana ini juga searah dengan program pemerintah yang pasti, dan saya yakin karena juga support banget, tapi mungkin ada treatment yang mungkin atau instrumen-instrumen yang mungkin dilakukan lebih persuasif barangkali, karena tentunya situasi sekarang memang sangat kompleks. Tidak sedikit orang depresi, stres, tertekan dan segala macam, ditambah lagi mungkin tindakan yang terlalu reaktif begitu. Silakan terakhir. Kalau saya sih begini, kan dalam siaran persnya Bapak kita, Bapak Wali Kota Dr. HM Taufan Pawe SHMH, dalam siaran persnya kemarin mengatakan bahwa Parepare itu dalam keadaan mencekam. Sekarang ini dengan ada berkumpul melalui swab test itu 8-9 orang sudah terinfeksi corona. Kalau memang Parepare mencekam, kenapa Bapak Wali Kota Madya tidak, atau Bapak Taufan Pawe tidak meminta kepada pemerintah pusat untuk dilakukan PSBB di Kota Parepare, agar mata rantai penyebaran virus corona ini bisa diputus secepatnya? Karena mengurus Kota Parepare tidaklah terlalu sulit apa yang kita bayangkan. Parepare itu wilayahnya sangat kecil, maka untuk merangkul orang-orang ini agar kita taat untuk tidak saling tidak saling bersentuhan atau apa, sangat gampang sekali. Beda daerah-daerah lain seperti Makassar, seperti di Goa dan sebagainya, mereka itu full banyak kecamatan, mereka itu setengah mati ya, agak kesulitan. Kalau Parepare saya tidak. Nah, cukup Bapak Wali Kota. Jadi begini ya, PSBB itu tidak bisa diciptakan begitu saja. PSBB itu milik pemerintah pusat. Bahkan itu katanya jalan terakhir sebenarnya, karena efeknya besar. PSBK saja. Itu bahasa Indonesianya, karena ada dikatakan itu besar di situ. Sebenarnya tidak. Yang besar itu kalau dia lockdown. Tapi dalam istilah epidemiologi atau dari istilah lockdown sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah karantina wilayah. Yang ada adalah karantina wilayah. Nah, kalau misalnya yang seperti saya tulis di sini adalah kalau mau melakukan karantina wilayah, sebab begini, ada saya dengar seperti yang ada undang-undang keluarkan peraturan gubernur Pak Anies Baswedan di Jakarta
ini juga pelanggaran sih, pemerintah juga melakukan pelanggaran. Oh iya. Dia mengeluarkan satu peraturan gubernur dengan bla 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 bla, kalau tidak salah peraturan gubernur nomor 33 ya tahun 2020, kalau tidak salah ya, itu tulisannya bla 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 dengan menerapkan sanksi pidana. Ini keliru besar, sebab peraturan gubernur itu tidak boleh memuat sanksi pidana di dalamnya, kecuali ada peraturan pemerintah yang baru mengeluarkan bahwa satu produk undang-undang misalnya, bahwa undang-undang nomor sekian atau bagaimana, terus di situ diberlakukan semacam karantina wilayah, maka aparat boleh diturunkan. Ya, kita paham ya bahwa undang-undang yang ada sekarang terkait virus corona itu ada undang-undang kesehatan, undang-undang wabah penyakit, dan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Begitu, ada 3. Nah, kalau misalnya yang dipakai pemerintah adalah undang-undang wabah penyakit, maka pasti aparat turun tangan. Tidak bisa tidak, melanggar ditangkap dan dibuih. Pertanyaan tadi saya itu, kenapa itu tidak dilakukan? Karena mengingat penjara kita penuh, itu tidak diberlakukan. Sedikit lebih sosial, diberlakukanlah turunannya melalui PSBB tadi, tapi bukan lockdown. Beda. Kalau lockdown itu betul-betul hening, betul-betul di situ berfungsi di dalamnya. PSBB berfungsi alat kuasa pemerintah, tapi begitu juga sifatnya peneguran sih sebenarnya, tapi dia masih fleksibel ya? Iya, dibanding dengan physical distancing tadi. Nah, PSBB itu. Cuma kalau PSBB, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat selama PSBB berlangsung. Karena kan PSBB itu kan berlangsungnya 14 hari. Harus ada pemodelan berikutnya ya? Ya, harus ada. Jadi pemerintah harus rapat internal sebelum meminta kepada pemerintah pusat bahwa Pak, Parepare ini kan sudah terinfeksi positif 9 orang. Sekarang 13 pagi ini. Saya sih belum bisa percaya berita-berita itu 13, Mbak Ika, karena ini dikeluarkan etapatan COVID-19 Kota Parepare dari gugus. Swab test ya? Ya, ini sudah dipastikan 13 orang. Swab test? Yes, pagi ini. Ya. Alhamdulillah kalau seperti itu, berarti informasinya tidak blur. Betul. Tidak blur, berarti 13 orang. Sudah saatnya pemerintah daerah Kota Parepare meminta kepada pemerintah pusat untuk Parepare diberlakukan PSBB. Kalau PSBB biasanya sih 80% efektif. Itu yang dilakukan negara-negara yang ada di luar sana ya, seperti Cina di Wuhan dengan model PSBB. Arab Saudi, saya kan terakhir, alhamdulillah jemaah paling terakhir yang diterima Arab Saudi ke sana kemarin. Saya jemaah paling diterima. Saya tiba di Parepare, pulang dari Arab Saudi tanggal 15 bulan Maret. Oke. Nah, di sebelum tanggal 15 Maret, kita bisa-bisa aja di sana, tidak ada isu corona. Di Indonesia aja yang ribut tentang corona. Kita beribadah sedemikian rupa. Cuma haters itu banyak menampilkan video-video yang mengatakan, lihat Ka'bah Madinah kosong. Yang dia syuting itu adalah kebetulan pembangunan yang tidak boleh dilewati. Jadi dia haters itu membuat satu video-video hoax, ini Madinah kosong. Padahal kita berkumpul, kita jutaan di dalam, tapi tidak bisa lewat di situ karena ada pembangunan. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau melihat Islam itu besar misalnya, tidak mau melihat itu agama kita maju, maka disutinglah itu dengan canda-candanya, diinformasilah ke media waktu itu. Oke. Nah, karena tidak ada halangan seperti itu, sampai di Jeddah ada pengumuman pemerintah Arab Saudi yang mengatakan bahwa dilarang masuk. Tapi banyak yang ingin melakukan penerbangan ke sana. Kita pulang melakukan penerbangan sampai di Jeddah, mereka tetap tidak bisa melanjutkan masuk ke kota Madinah. Putar balik. Harus putar balik dan sahabatnya. Disitulah ribut. Seluruh negara datang, mereka yang pesawat-pesawat penerbangan itu, mereka di situ berkumpul, turun marah-marah, mereka berkumpul dari negara lain. Mungkin saya tidak memastikan, mungkin mereka bersentuhan pulang ke negaranya bawa, makanya biasa ada orang umroh kena. Nah, itulah yang terakhir yang tidak sempat melaksanakan umroh tapi disuruh balik gitu. Nah, sekarang Arab Saudi kan kabarnya sudah mencabut PSBB itu, kira-kira seperti itu bahasanya di sini. Nah, mereka kalau tidak salah kabarnya untuk haji tahun ini insya Allah sudah bisa dilaksanakan nanti. Jadi ada kabar gembira buat umat muslim. Kalau itu benar, maka sangat luar biasa bahwa mereka sudah berhasil keluar dari virus corona yang sangat menakutkan. Oke, pertanyaan terakhir kemudian, bagaimana juga kita bisa bisa keluar
dengan mengindahkan kebijakan physical distancing ini? Sedikit saja, terakhir. Kalau mau keluar dari virus corona ini cuma satu. Cuma satu rahasianya. Rahasia itu sudah sering-sering digaungkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak. Tapi kalau mau keras, lakukan social distancing. Itu kalau mau keras. Karena Anda tahu kalau di dalam rumah itu siapa-siapa yang terjangkit, siapa-siapa yang tidak. Anda kan tahu keluarganya masing-masing. Ini terjangkit atau tidak. Jadi kalau kita melakukan social distancing, kita bikin saja memutus hubungan silaturahmi demi corona. Tak masalah untuk saat ini ya? Iya. Karena situasinya darurat. Karena situasinya memang darurat. Oke, baik. Ini sebagai kita harus bisa, tapi ada pertanyaan dari melalui fanpage Facebook untuk Pak Guji Guntur. Ini dari Bapak Saudara Kamal. Tapi Pak Haji, saya warga Kebun Sayur. Menurut saya, efektivitas social distancing hanya bisa terwujud jika ada jaminan secara ekonomi dari pemerintah, utamanya pada masyarakat bawah. Mungkin kalau ibadah bisa dilakukan di rumah, tapi kalau soal perut tidak ada kompromi. Itu yang saya katakan tadi. Pak siapa namanya? Pak Kamal di Kebun Sayur. Pak Kamal di Kebun Sayur ya. Oke, saya kesini Mbak Ika. Silakan. Oke, Pak Kamal di Kebun Sayur. Ya. Begini Pak, saya tadi sudah menyinggung itu bahwa kalau nantinya kelak PSBB ini diberlakukan, ini kan begini, pemerintah ini kan masih menunggu mungkin bantuan ya, masih menunggu bantuan karena kita ini masih anjuran untuk physical distancing. Mungkin kalau PSBB ya, tidak ada juga sih kewajiban pemerintah untuk menyantuni kehidupan orang-orang yang ini. Tapi kalau pemerintah yang baik tentu akan menggelontorkan dana, baik itu menunggu bantuan dari pusat. Tapi kita tidak usah terlalu berharap di situ sih, pemerintah tidak usah terlalu berharap di situ. Lebih baik gelontorkan dana-dana APBD proyek-proyek yang tidak penting. Baik. Karena sudah ada warning atau ada izin yang tidak melanggar hukum dari Kemendagri mengatakan silahkan dana-dana APBD itu digeser atau direlokasikan fungsinya ke penanganan corona. Apa itu? Bisa menjadi penanganan pembelian alat kesehatan APD misalnya, obat-obatan atau apalah, terus bantuan-bantuan langsung tunai misalnya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan dari Pak Jamal di Kebun Sayur, ini tetangga saya kayaknya ini. Karena kebun saya di situ kan tinggal di kebun saya. Saya agak di luar sekarang. Itu kalau saya sangat setuju Mbak Ika melalui forum ini, media ini dilakukan program bantuan langsung tunai. Meskipun saya dengar pemerintah daerah akan memberlakukan kembali untuk tahap kedua, yaitu pasar murah. Pasar murah yang tidak disetujui oleh Anda tadi. Saya bukan tidak setuju ya, tapi saya kurang serak dengan ide itu. Maksudnya langsung kasih aja, nggak usah dibeli lagi. Ya, kasih saja duitnya, terserah masyarakatnya mau pakai apa. Mau pakai begini ya. Untuk pasar murah tadi itu loh. Kalau duit sudah di tangan, kita bisa ngerem apakah kita mau makan hari ini atau tidak. Nah, kita makan misi ram aja ya, jangan besok, kita tabung dulu ini duit. Tapi kalau langsung dikasih seperti ini, misalnya Anda betul-betul ada bantuan berupa beras atau apa dan sebagainya, sembako dan kawan-kawan ya, belum tentu dibutuhkan oleh orang ini, kan beda-beda kebutuhannya orang. Tapi kalau duit dikasih, terserah. Kalau dia masih melanggar, lakukan sanksi di situ. Gitu. Karena melalui perda lah pemerintah bisa membuat sanksi itu. Sanksi itu bukan pidana ya, tapi berupa denda. Coba terapkan denda itu. Saya yakin mereka tidak akan pernah ada lagi keluar kalau pemerintah daerah memberlakukan denda itu. Jadi kebijakan yang paling ini adalah sebenarnya tidak usah dipidanakan ya. Ya tidak usah. Karena pertimbangan tadi terlalu ekstrim lah. Ekstrim, juga lah. Mending denda saja. Lapas itu terlalu penuh. Ya, denda saja. Denda. Kalau diberlakukan denda, saya yakin kecil kemungkinan orang mau melanggar lagi karena akibat denda langsung. Saya kira bagus itu. Tapi secara pribadi Pak Haji Guntur mendukung program pemerintah yang pasti ya? Sangat mendukung program pemerintah, dan sampai detik ini saya sudah salut upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yang sudah terlalu jauh untuk kepentingan kita bersama. 2 jempol buat Bapak Wali Kota, 2 jempol buat
aparat-aparat yang melaksanakan kegiatan itu, karena apapun yang Bapak lakukan, saya yakin untuk kepentingan kami semua. Baik, ini adalah kerja-kerja keumatan yang Ya, pasti. kerja keumatan. Dan hadirnya Pak Haji Guntur juga mudah-mudahan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah, Amin, apalagi di ya bulan Rabbal Ramadan ya. Amin. Dan semoga tidak bosan-bosan kami undang lagi. Makanya tidak perlu saya dibayar. Disusahin pengen minta oleh-oleh. Malah disusahin ini minta oleh-oleh dari Saskia Gotik. Baik, terima kasih Kanda sudah berkenan Oke. hadir. Sehat terus, salam buat Oleh keluarga. nanti dan waktu ya kita bahas tentang undang-undang bagaimana Pak yang undang-undang tentang Bapak Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa tidak perlu lagi bayar ini Pak karena ini masa cicilan dan sebagainya. Apakah saya bisa membayar Pak pada masa seperti ini? Itu nanti kita bahas di kemudian hari. Baik, siap. Baik, terima kasih kamu bersama kami. Iya. Dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan ini dan dapatkan terus informasi terbaru seputar perkembangan atau mungkin protokol penanganan daripada COVID-19 atau virus corona di Kota Parepare yang memang angkanya cukup melonjak. Kayaknya beberapa hari lalu 11 kasus positif dan tadi malam sudah 13 kasus positif dan OTG juga sudah mencapai angka 1000-an lebih, dan ini harus menjadi perhatian bersama kita untuk bersama-sama pemerintah mengikuti maklumat untuk physical distancing seperti dikatakan Iya. Bapak Haji Guntur. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.